Bab 6008. Setelah Steve berhasil naik tahta, hal pertama yang akan dia lakukan adalah mengkonsolidasikan kendali atas seluruh keluarga. Bisnis keluarga yang paling inti dan paling menguntungkan pasti akan diambil alih olehnya. Pada saat itu, akan terjadi proses pemotongan daging secara terus-menerus. Meskipun mereka tidak dapat melawan, mereka juga harus memikirkan beberapa tindakan pencegahan. Ada juga beberapa orang cerdik yang langsung berencana mendekati Steve sendirian. Tak disangka, setelah pertemuan Steve dengan dokter tersebut, ia kembali menemui lelaki tua itu. Setelah memberikan pijatan pemulihan pada lelaki tua itu dengan tangannya sendiri, dia mengunci diri di vilanya dan menutup pintu untuk berterima kasih kepada para tamu. Setelah malam itu, sekelompok saudara dan saudari datang mengunjungi anak-anak mereka. Namun mereka semua dihadang oleh pengurus rumah tangga Steve. Steve sangat cerdik. Dia tahu bahwa adik-adik yang datang berkunjung ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungkapkan kesetiaan mereka kepadanya secara pribadi. Berharap bisa memberikan kesan yang baik dan bahkan mendapatkan kedudukan yang baik setelah dia mengambil alih keluarga. Dan dia benar-benar membutuhkan beberapa orang yang berguna untuk membantunya mengambil alih seluruh keluarga dengan lebih cepat. Namun, pada saat kritis ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa bertemu sendirian dengan siapapun. Menurutnya, dia bisa menunggu sampai dia berhasil naik tahta dan kemudian perlahan-lahan memilih bawahan yang berguna. Namun, begitu dia mengungkapkan niatnya untuk memenangkan hati orang lain atau membentuk tim sebelum naik tahta, hal ini dianggap sebagai tindakan subversi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga terhadap suksesinya. Oleh karena itu, ia menutup pintu untuk mengucapkan terima kasih kepada para tamu, tidak bertemu siapapun, dan tidak berkomunikasi dengan siapapun kecuali keluarganya sendiri, guna meminimalisir segala risiko. Steve sangat bersemangat sehingga dia tidak tidur sedikit pun sepanjang malam. Keesokan harinya sebelum fajar, dia bangun dengan cepat. Setelah berpakaian dan berkemas, dia secara pribadi naik helikopter dan berangkat menuju Ottawa pada malam hari. Dia berencana pergi ke Kanada secara langsung untuk membawa Helena ke New York. Di pagi hari, Helena meminum pil pelebaran darah dan penyelamat jantung yang diberikan Charlie dan menaiki helikopter keluarga Rothschild. Alasan mengapa Charlie merasa lega Helena akan pergi ke New York sendirian adalah karena keluarga Rothschild memiliki kekuatan dan pengaruh yang tak tertandingi di Amerika Serikat. Pengaruh ini cukup membuat Helena bisa masuk ke Amerika secara diam-diam tanpa bisa diakses oleh pihak ketiga manapun. Yang lebih penting lagi, Charlie tahu bahwa Victoria pada dasarnya curiga dan berhati-hati. Dia berada di New York dan tidak akan pernah berani mengambil tindakan terhadap keluarga Rothschild. Terlebih lagi, dalam proses pemblokiran New York, keluarga Rothschild secara tidak sengaja mengintegrasikan AI dengan teknologi tinggi ini. Kekuatan keamanan telah meningkat pesat. Dengan karakter Victoria, ia tidak berani mengambil resiko dengan mudah. Setelah penerbangan sekitar 2 jam, helikopter mendarat di lantai atas Rothschild Manor Medical Center. Menatap lingkaran hitam dan kantung tebal di bawah matanya, Steve dengan senang hati membawa Helena ke bangsal perawatan khusus tempat Simon Rothschild berada. Simon di bangsal juga tidak tidur sepanjang malam. Ketika dia berpikir bahwa hari ini adalah hari di mana dia akan menyerahkan kendali atas keluarganya, dia secara alami merasa sangat tidak ingin melakukannya. Para leluhur dari keluarga besar ini hampir tidak pernah menyerahkan tongkat estafet kepada putra mereka hingga saat-saat terakhir hidup mereka. Jika Simon tidak menderita stroke dan harga dirinya menghalangi dia untuk menunjukkan dirinya seperti ini, sekalipun dia lumpuh dan terbaring di ranjang rumah sakit, dia akan tetap berada di sana dan terus menjalankan keluarga. Sekarang, betapapun enggannya dia hanya bisa menyerahkan posisinya sebagai pemimpin keluarga kepada putra sulungnya Steve. Jika bukan karena cinta kerajaan keluarga Rothschild selama 2 hingga 300 tahun, Simon tidak akan bisa bertemu dengan Ratu Nordik Helena ketika dia jahat. Hari ini, sebelum menyerahkan tongkat estafet, dia bertemu Helena dan semakin dekat dengan keluarga kerajaan Nordik. Hal terakhir yang dia lakukan untuk keluarga sebagai kepala keluarga Rothschild saat ini adalah membangun hubungan dan berusaha untuk mengintegrasikan garis keturunan bangsawan ke dalam keluarga Rothschild. Saat ini, Simon, dengan bantuan staf medis, telah mengenakan setelan jas yang rapi dan elegan dan setengah terbaring di ranjang rumah sakit menunggu. Ketika Steve membawa Helena ke bangsal, Simon memandangi anak muda itu.
Helena yang cantik dan bermartabat di hadapannya, dan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Darah bangsawan mungkin tidak terlalu menonjol dalam hal menghasilkan uang. Tetapi keluhuran hati sungguh sangat baik. Sungguh menakjubkan jika keluarga Rothschild bisa memperkenalkan garis keturunan seperti itu. Itu juga akan mempermalukan keturunan keluarga. Rothschild tahu bahwa para selebritis di industri hiburan itu sebenarnya tidak istimewa. Mereka menginginkan uang dan tidak menginginkan kekuasaan. Mereka hanya memiliki ketampanan dan temperamen yang baik. Dari segi kekuatan, mereka bahkan mungkin tidak bisa menandingi sehelai rambut pun dari keluarga kaya. Mau tidak mau, orang-orang kaya ini bertingkah seperti bintang hiburan ini. Ini bahkan lebih dari sekedar cinta super, jenis cinta yang membuatmu ingin mati. Bagaimanapun, kelas keluarga Rothschild jauh lebih baik daripada orang kaya biasa. Jadi yang paling mereka sukai bukanlah bintang industri hiburan, tapi keluarga kerajaan dari kalangan bangsawan Eropa. Ketika Helena melihat Simon, seorang lelaki tua yang hampir menguasai sebagian besar kekayaan di dunia, dia sama sekali tidak gugup. Bagaimanapun, dia telah melihat dunia besar dan tahu bahwa kekuatan-kekuatan absolut tidak dapat dibandingkan dengan uang. Jadi di matanya, Simon lebih pendek dari Charlie. Jadi, dia memandang Simon dan berkata sambil tersenyum, tidak rendah hati atau merendahkan. Halo Tuan Rothschild, saya Helena Iliad, Ratu keluarga kerajaan Nordik saat ini. Saya di sini untuk mewakili keluarga kerajaan kepada Anda. Dan saya menyampaikan salam tulus kepada seluruh keluarga Rothschild. Bab 6009. Semakin Helena tidak rendah hati atau sombong, serta selalu menjaga kepercayaan diri dan kemurahan hati seorang bangsawan kerajaan, semakin Simon mengaguminya di dalam hatinya. Sebagai orang terkaya di dunia, Simon tahu bahwa banyak orang di dunia ini yang selalu tunduk pada uang. Dan sangat sedikit orang yang bisa mempertahankan sikap ini setelah melihatnya. Karena apresiasinya, Simon pun menjadi sedikit lebih hormat. Sambil berjuang untuk duduk tegak, dia berkata, Yang mulia, bisakah Anda datang ke keluarga Rothschild untuk menjadi tamu? Apakah adalah kehormatan seluruh keluarga Rothschild? Helena tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, Saya mendengar bahwa Tuan Rothschild mempunyai beberapa masalah fisik. Jadi saya melakukan perjalanan khusus untuk berkunjung. Saya ingin tahu bagaimana keadaan dan perasaan Tuan Rothschild sekarang? Simon berkata dengan agak sedih. Dokter berkata bahwa saya mengalami beberapa tanda stroke. Di masa depan, suatu saat nanti, saya mungkin harus fokus pada rehabilitasi. Nanti, saya akan mengadakan pertemuan dengan semua anggota keluarga. Secara resmi mengumumkan bahwa Steve telah menjadi kepala keluarga berikutnya. Dan juga mohon Yang Mulia Ratu untuk menyaksikan. Steve di samping merasa bahagia di hatinya, tapi wajahnya masih sangat sedih saat dia berkata, Ayah, aku yakin kamu akan pulih seperti semula. Helena berbalik dan menatap Steve, melihat bahwa dia tulus. Sepertinya dia akan menitikkan air mata, tersenyum sedikit, mengangguk, dan berkata, Tuan, saya juga berpikiran sama seperti Anda. Saya yakin Tuan Rothschild akan bisa pulih seperti semula. Dan bahkan menjadi lebih sehat dari sebelumnya. Itu benar. Steve mengangguk berulang kali dan berkata, Yang Mulia Ratu berkata demikian, saya yakin Tuhan pasti akan mengalami keajaiban. Ketika dia mengatakan ini, Steve mengeluh dalam hatinya. Bah. Aku hanya bersikap sopan. Helena, sebaiknya kamu tidak terlalu banyak bicara pada tahap kritis ini. Simon merasa sedikit lebih terhibur saat melihat putranya menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Pada saat ini, dia menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Mari kita terima saja kenyataan yang ada. Di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk pulih. Dan mungkin saya akan memiliki kesempatan untuk menikmati masa tua yang sehat. Memikirkan hal ini, dia gemetar dan berkata, Yang Mulia Ratu, saya, atas nama keluarga Rothschild, dengan tulus mengirimkan permintaan pernikahan dengan keluarga kerajaan Nordik Utara. Jika kamu bersedia menikah dengan keluarga Rothschild, keluarga Rothschild juga akan berusaha sekuat tenaga
untuk membantu Kaisar Nordik untuk merevitalisasi keluarga kerajaan. Steve di samping mendengar ini, dan dia merasa lebih bahagia. Dia akan menggantikan kepala keluarga Rothschild. Begitu dia menjadi kepala keluarga, putra sulungnya Royce akan menjadi pewaris keluarga berikutnya. Saat itu, peristiwa seumur hidupnya akan menjadi peristiwa besar yang menarik perhatian semua orang. Jika saat ini, lelaki tua itu bisa menggunakan ketulusan dan pengaruhnya untuk membuat Helena setuju menikah dengan keluarga Rothschild, maka Ratu Nordik ini, pilihan pasangan terbaik dan satu-satunya yang masuk akal bagi keluarga Rothschild, pastilah istri putranya, Royce. Pada saat itu, dia telah menjadi kepala keluarga. Dan putranya telah menikah dengan Ratu Eropa Utara. Popularitas ini mungkin tak tertandingi di seluruh dunia. Saat ini, Simon sangat menantikan jawaban tegas Helena. Begitu dia setuju dan menikah dengan keluarga Rothschild, itu sama saja dengan menutupi satu-satunya kekurangan keluarga Rothschild dalam 200 tahun terakhir. Helena tentu saja mencibir lamaran Simon di dalam hatinya dan tidak mempertimbangkannya sama sekali. Namun, ketika dia memikirkan tugas yang diberikan Charlie padanya, dia berkata dengan sedikit malu, "Ten Simon, aku di sini untuk mengunjungimu. Saya telah mempertimbangkan masalah ini. Lamaranmu yang tiba-tiba benar-benar membuatku lengah." Simon berkata dengan cepat, "Yang mulia Ratu, usulan ini tidak efektif dalam waktu singkat. Anda dapat meluangkan waktu. Pikirkanlah, tidak peduli, apakah itu 3 tahun, atau 5 tahun, keluarga Rothschild, bersedia menunggu." Helena mengerucutkan bibirnya, memandang ke arah Simon, dan kemudian ke arah Steve, dengan sengaja bersikap seolah dia ragu untuk berbicara. Seekor rubah tua seperti Simon, yang tubuhnya hemiplegia tetapi otaknya masih fleksibel, memandang putranya Steve dan berkata, Steve, kamu dan dokter, keluar dulu. Saya ingin ngobrol, sendirian dengan Yang Mulia Ratu." Steve tahu bahwa inilah lelaki tua yang berusaha membantu putranya bekerja lebih keras. Jadi dia berkata tanpa berpikir, "Baik ayah." Setelah itu, ia segera meminta dokter tersebut untuk pergi, dan sebelum berangkat, ia tidak lupa berkata kepada Simon, "Ayah, masih ada cukup waktu. Anda bisa mengobrol perlahan dengan Yang Mulia Ratu. Saya akan meminta semua orang di luar untuk menjaga jarak absolut lebih dari 20 meter. Anda tidak perlu khawatir." Simon mengangguk puas, lalu menjentikkan punggung tangannya ke arahnya 2 kali untuk memberi isyarat agar dia keluar. Steve membanting pintu hingga tertutup dan dengan cepat meledakkan semua orang di luar yang berjarak 20 meter, termasuk dirinya sendiri. Melihat semua orang sudah pergi, Helena langsung to the point. Melihat Simon di ranjang rumah sakit, dan berkata, "T.N. Simon, sebenarnya tujuan utama kedatanganku hari ini adalah untuk berbisnis denganmu." Simon tidak menyangka bahwa Helena sendiri ingin menikah dengan keluarga Rothschild. Dan gunakan ini sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan kondisi yang lebih menguntungkan dari dirinya sendiri. Jadi dia berkata tanpa berpikir, "Selama Ratu Yang Mulia Ratu bersedia menikah, keluarga Rothschild, semua syaratnya sewenang-wenang." Helena menggelengkan kepalanya, berkata dengan tenang, "Saya tidak punya rencana untuk menikah dengan keluarga manapun. Tidak sekarang, dan tidak akan pernah di masa depan. Meskipun saya telah menggantikan Ratu Eropa Utara, pernikahan pribadi saya tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan Nordik. Saya hanya akan menikah karena cinta di masa depan. Atau jangan menikah sama sekali. Tidak ada kemungkinan ketiga, jadi Pak Simon tidak perlu lagi membicarakan pernikahan mulai sekarang." Simon tidak menyangka Helena akan menolaknya begitu saja. Keyakinan dan rasa merasa benar yang dia miliki barusan langsung ditampar wajahnya, yang membuatnya merasa sedikit marah. Dia berkata dengan sedikit marah, "Karena Yang Mulia Ratu tidak bersedia menikah dengan keluarga Rothschild, maka Anda datang hari ini, apakah Anda masih ingin berbicara tentang kerjasama? Kamu tidak cukup berkualitas." Tanpa menunggu jawaban Helena, dia menambahkan, Jangan bilang, kamu hanya ingin datang ke sini. Kunjungi saya, jika Anda hanya mengunjungi saja, Anda bahkan kurang memenuhi syarat." Melihat dia semakin marah, Helena tidak marah sama sekali, melainkan tersenyum dan berkata, "T.N. Simon, saya adalah Ratu Eropa Utara saat ini.
200 tahun yang lalu, nenek moyang Anda harus memberi hormat ketika melihat leluhur saya. Sekarang jika kamu melihatku di depan umum, kamu tetap harus memberi hormat kepadaku seperti nenek moyangmu yang memberi hormat kepada leluhurku. Jika tidak, dunia pasti akan mengatakan bahwa Anda tidak menghormati keluarga kerajaan. Tetapi mereka tidak akan mengatakan bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk menerima penghormatan Anda. Simon langsung sedikit marah. Mengenai masalah etiket, Helena benar. Dalam masyarakat kelas atas di Eropa, keluarga kerajaan dihormati. Sekalipun rasa hormat hanya terlihat di permukaan, hal itu harus diperhatikan ketika sudah sampai di tempat-tempat umum. Jika tidak mau hal ini akan dikritik secara lisan dan tertulis oleh masyarakat Eropa dan Amerika. Bahkan sang mantan presiden pun akan diejek dan dikeluhkan seluruh masyarakat jika ada masalah etika saat bertemu Ratu Inggris. Simon, yang sangat tertekan, berteriak dengan marah. Ini rumah Rothschild. Ini bukan tempat umum. Aku bisa mengeluarkanmu kapan saja.